Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rika di tematik kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, materinya ada IPS, SPDB, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu IPS, ciri khas hewan berdasarkan tempat hidupnya. Ciri-ciri khusus dapat dilihat pada tubuh tertentu hewan, misalnya bentuk kakinya, bentuk paruhnya, atau kulitnya mungkin. Nah, ciri khusus hewan berhubungan dengan karakteristik tempat hidupnya, seperti ayam. Ayam ini mempunyai cakar. Nah, dia hidupnya di darat. Kemudian yang di bawahnya ayam ada cicak. Nah, cicak ini hidupnya di mana? Ya, cicak itu hidupnya di atas dinding. Jadi dia mempunyai sesuatu sistem pada kakinya yang bisa mengeluarkan kayak lem gitu ya. Jadi dia lengket di dinding gitu. Kemudian gambar yang ketiga yaitu bunglon. Nah, bunglon ini hidupnya di pohon-pohon. Nah, dia mempunyai ciri khusus seperti dia bisa mengubah tubuhnya menjadi apa yang dia hinggapi, seperti misalnya daun hijau, jadi dia bisa berubah menjadi hijau. Kemudian mungkin dia hinggap di batangnya kan batang pohon kan warna coklat ya, jadi dia bisa berubah menjadi coklat seperti itu. Kemudian kita lihat bebek. Nah, bebek ini kita lihat kakinya seperti ada selaput ya. Nah, dia bisa berenang dia bisa berenang, kemudian dia bisa menyelam. Nah, kemudian paruhnya juga dia bisa mencari di bawah tanah atau di bawah lumpur. Kemudian ada hewan kucing ini hidupnya di darat seperti ayam ya. Kemudian ada kelelawar. Nah, kelelawar ini dia aktifnya pada malam hari, karena pada siang hari dia biasanya istirahat atau tidur. Nah, hidupnya ada biasanya di bawah atap gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir yaitu lele. Nah, lele ini kalau kita lihat, kalau kita pernah memegangnya, badan dia licin. Dia bisa tumbuh atau bisa hidup di lumpur seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu SPDB, mengapresiasikan karya seni mosaik. Tahukah kalian hewan dapat menjadi inspirasi kita dalam membuat karya seni? Salah satunya adalah karya seni mosaik. Kalian pernah ya membuat karya mosaik dengan bentuk hewan? Nah, sekarang saatnya kalian mencoba mengapresiasikan karya mosaik yang dibuat orang lain. Nah, contohnya seperti mengamati karya seni dengan seksama. Kemudian memahami apa sih inti dari karya seni tersebut. Kemudian yang ketiga, menyampaikan penilaian kita terhadap karya seni tersebut dengan baik dan sopan. Tentunya harus selalu baik ya. Wah, bagus banget karya senimu, seperti itu. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, menulis laporan hasil wawancara. Nah, apakah kalian sudah pandai membuat daftar pertanyaan seperti tema minggu lalu? Kemudian ingat, gunakan kalimat yang baik serta kata tanya yang sesuai. Kosakata yang kalian gunakan juga sebaiknya kosakata yang baku ya. Nah, laporan hasil wawancara itu isinya apa aja ya? Ada latar belakang. Latar belakang itu biasanya jadi menceritakan seperti apa sih inti dari wawancara tersebut, apa sih tema dari wawancara tersebut, seperti itu. Kemudian maksud dari wawancara, kemudian ada tujuan kita melakukan wawancara seperti apa, lalu topik wawancara. Nah, wawancara ini temanya apa, topiknya apa, seperti itu. Yang keempat ada laporan hasil wawancara. Nah, kalian bisa melaporkan hasil wawancara seperti siapa yang diwawancarain, apa hasil wawancara tersebut, di mana kalian mengambil wawancara tersebut, seperti itu ya. Lalu kesimpulannya bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu PPKN, melestarikan hewan langka. Upaya pelestarian hewan
langka ada dua, pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Kalau in situ itu pelestarian yang kita membawa hewan tersebut itu ke suatu sesuatu tempat yang seperti tempat tinggalnya, seperti cagar alam, suaka marga satwa, atau seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada pelestarian ex situ. Nah, pelestarian ex situ ini pelestarian yang kita buat secara buatan, seperti kebun binatang. Nah, kebun binatang kan kita manusia yang membuatkan. Terus ada taman safari juga. Nah, kalau ex situ itu secara buatan, kalau in situ itu secara alami. Nah, manfaat melindungi hewan langka itu, jadi kita menambah ilmu pengetahuan. Jadi ada hewan apa aja sih, atau ada hewan purba apa aja sih, seperti itu. Kemudian yang kedua, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehidupan di bumi dapat berjalan dengan baik karena seimbang ekosistemnya yang kita jaga. Dan yang terakhir, melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, tugas kalian yaitu LKS tema 3, yaitu PPKN. Ayo berlatih 6 halaman 52. Setelah selesai mengerjakan, kalian bisa mengirimkan jawaban kalian kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.